Hello pria berkelas. Banyak orang mengira bahwa mencintai berarti membuat hubungan selalu bahagia dan harmonis. Tapi kenyataannya, cinta justru diuji bukan saat semuanya indah, melainkan saat kita harus menghadapi luka, ketidaksempurnaan, dan emosi yang tidak selalu mudah dikendalikan. Di video ini saya akan mengajak kamu untuk membuka mata tentang arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang bukan hanya soal rasa sayang, tapi juga soal kesabaran, kedewasaan, dan keberanian untuk tetap memilih satu sama lain meski luka pernah singgah. Sebelum kita bahas satu persatu, coba tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mengerti bagaimana membangun hubungan yang sehat tanpa saling menyakiti, menetapkan batasan tanpa kehilangan kehangatan, dan mengenali kapan harus bertahan serta kapan harus mengatakan cukup. Cocok untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan, mencari kedewasaan emosional, atau belajar mencintai diri sendiri. Cinta bukan cerita sempurna. Cinta bukanlah cerita yang ditulis rapi tanpa noda. Seringkali ketika kita mencintai seseorang, kita membayangkan bahwa tugas kita hanyalah menjaga hatinya tetap utuh, membuatnya bahagia, memberikan kenyamanan, dan menciptakan hubungan yang selalu harmonis. Kita berharap segala sesuatu berjalan mulus tanpa pertengkaran, tanpa kesalahpahaman, tanpa air mata. Tapi kehidupan tidak berjalan seideal itu. Setiap manusia membawa sejarahnya sendiri. Ada yang tumbuh dalam keluarga penuh tekanan, ada yang pernah dikhianati, ada yang menyimpan ketakutan ditinggalkan, dan ada yang memendam rasa tidak aman yang bahkan mereka sendiri tidak sadar. Luka-luka ini membentuk cara mereka mencintai, cara mereka merespons, dan cara mereka berinteraksi. Dan ketika dua jiwa yang sama-sama membawa beban masa lalu bertemu, tidak mengherankan jika muncul gesekan. Bukan karena cinta kurang, tetapi karena keduanya masih belajar memahami diri masing-masing. Ada yang terlalu sensitif, ada yang terlalu tertutup, ada yang mudah cemas, ada yang sulit percaya. Disinilah pentingnya memahami bahwa cinta bukan tentang mencari pasangan sempurna, tetapi tentang membangun hubungan yang mau menerima ketidaksempurnaan sambil belajar tumbuh bersama. Kesabaran adalah bagian dari cinta. Kesabaran adalah fondasi penting dalam setiap hubungan yang dewasa. Mencintai memang membuat kita ingin memberi perhatian, memberi kehangatan, dan memberi kenyamanan bagi orang yang kita sayangi. Namun, cinta tidak hanya tentang tindakan lembut, ia juga tentang kemampuan menahan diri ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Kesabaran adalah bentuk cinta yang sunyi, namun sangat dalam. Dalam hubungan, kita akan berhadapan dengan seseorang yang masih belajar mengendalikan emosinya. Mungkin pasangan kita sedang berjuang memahami dirinya sendiri, mencari cara meredakan amarah atau menyembuhkan lukanya. Di momen seperti inilah kesabaran menjadi jembatan agar hubungan tetap bertahan, bukan runtuh hanya karena emosi sesaat. Kesabaran juga berarti menerima bahwa pasangan kita tidak selalu bisa menjadi versi ideal dari bayangan kita. Mereka bukan robot yang bisa memenuhi segala kebutuhan dan ekspektasi kita. Mereka manusia yang bekerja, lelah, kadang bingung, kadang tidak tahu harus bersikap apa. Dan yang paling penting, kesabaran mengajarkan kita bahwa tidak semua luka berasal dari niat buruk. Ada luka yang muncul karena ketidaktahuan, ketakutan, atau ketidaksempurnaan manusia. Dengan kesabaran, kita belajar melihat lebih dalam, memahami penyebab, bukan hanya reaksi. Disinilah cinta tumbuh, bukan dari yang indah saja, tetapi dari kesediaan untuk tetap tenang ketika hati diuji. Luka yang datang dari ketidaksempurnaan. Tidak semua luka hadir karena seseorang berniat menyakiti. Dalam kenyataannya, banyak orang mencintai dengan cara yang keliru bukan karena kurang cinta, tetapi karena mereka belum selesai berdamai dengan diri sendiri. Ada yang benar-benar ingin membuat kita bahagia, namun emosinya tidak stabil, sehingga apa yang mereka lakukan justru menyakiti. Ada yang ingin menjaga dengan sepenuh hati, tetapi trauma masa lalunya membuat mereka takut kehilangan, hingga akhirnya bersikap posesif, curiga, atau berlebihan. Kita sering lupa bahwa seseorang yang terlihat kuat pun mungkin menyimpan luka yang dalam. Luka itu bisa membuat mereka bereaksi tidak proporsional, mudah tersinggung, atau sulit percaya. Dan kadang, tanpa mereka sadari, mereka melukai orang yang paling mereka sayangi karena belum menemukan cara mencintai yang sehat. Inilah bagian dari ketidaksempurnaan manusia. Orang yang mencintai kita bisa saja melakukan kesalahan, bukan karena cinta mereka palsu, tetapi karena mereka masih belajar. Mereka mungkin membawa pola lama dari hubungan sebelumnya, atau terbiasa dengan lingkungan yang keras, sehingga respon mereka berbeda dari yang kita harapkan.
Memahami hal ini membantu kita melihat luka bukan sebagai pengkhianatan, tetapi sebagai tanda bahwa seseorang masih membutuhkan proses untuk tumbuh. Namun tentu tanpa mengabaikan batas sehat yang tetap harus dijaga dalam hubungan. Ketika cinta berubah menjadi sikap, inilah titik di mana cinta menunjukkan kualitasnya yang sebenarnya. Cinta bukan hanya tentang getaran di dada atau kerinduan yang hangat. Cinta justru diuji dalam momen-momen sulit, ketika emosi memuncak, ketika kepercayaan mulai goyah, atau ketika kata-kata bisa berubah menjadi senjata. Disinilah kita belajar bahwa mencintai seseorang berarti memiliki kemampuan untuk berhenti sejenak, menarik nafas, dan memilih untuk memahami sebelum bereaksi. Ketika hati sedang penuh, sangat mudah untuk menyerang, menyalahkan, atau membalas sakit dengan sakit. Namun, cinta yang matang tidak memilih jalan itu. Ia meminta kita menahan ego dan menunjukkan versi terbaik dari diri kita. Mengatur nada bicara, memilih kata yang tidak melukai, serta menjelaskan apa yang kita rasakan tanpa menjatuhkan pasangan. Mengatakan, aku terluka, tapi aku ingin kita memperbaiki ini bersama, membutuhkan keberanian, butuh kejujuran dan kerendahan hati. Dan saat kita mampu melakukannya, cinta berubah dari sekedar emosi menjadi sikap nyata. Sikap untuk memperbaiki, bukan menghancurkan. Inilah bentuk cinta yang dewasa. Ketika kita tidak hanya merasakan, tetapi juga bertindak. Ketika cinta menjadi keputusan sehari-hari untuk tetap memahami, tetap berkomunikasi, dan tetap memilih satu sama lain meski keadaan sedang tidak menguntungkan. Tapi ingat, kesabaran bukan berarti mengizinkan diri hancur. Kesabaran memang bagian dari cinta, tetapi kesabaran juga memiliki batas yang harus dijaga dengan bijak. Banyak orang terjebak dalam keyakinan bahwa semakin mereka sabar, semakin mulialah cinta mereka. Padahal kesabaran yang tidak disertai batas yang sehat justru dapat menghancurkan diri sendiri. Cinta yang benar tidak pernah meminta kita untuk menahan semua luka sendirian. Kesabaran bukan berarti menerima perlakuan buruk berulang kali. Ia bukan alasan untuk membiarkan diri diperlakukan dengan tidak hormat. Jika satu-satunya yang bertahan dan memperbaiki hubungan hanyalah kita, sementara pasangan terus mengulangi pola yang menyakitkan, maka itu bukan lagi kesabaran. Itu pengorbanan diri yang tidak sehat. Kesabaran juga bukan berarti takut berkata cukup. Terkadang kata cukup adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Bentuk kesadaran bahwa kita juga layak diperlakukan dengan baik, layak didengar, dan layak dihargai. Cinta yang sehat selalu berjalan dua arah. Ada usaha dari kedua pihak, ada pertumbuhan bersama, dan ada komitmen untuk saling memperbaiki. Bila hanya satu yang terus memahami, sementara yang lain terus melukai, itu bukan cinta, itu ketimpangan emosional. Jadi, kesabaran harus datang bersama martabat diri. Mencintai orang lain itu penting, tetapi mencintai diri sendiri adalah syarat agar cinta tetap waras. Menyembuhkan tanpa saling menyakiti. Menyembuhkan hubungan bukan berarti menyapu masalah di bawah karpet atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Justru, cinta yang dewasa mengajarkan kita bahwa hubungan dapat pulih bila kedua pihak bersedia melihat luka apa adanya tanpa saling menyalahkan. Penyembuhan dimulai dari keberanian untuk berbicara jujur. Bukan dengan nada tinggi, bukan dengan kalimat yang mempermalukan, tetapi dengan kejujuran yang lembut. Kejujuran yang mengatakan, aku terluka, tanpa harus berkata, semua ini salahmu. Begitu pula dengan mendengarkan. Banyak hubungan retak bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena kedua pihak terlalu sibuk membela diri hingga lupa mendengarkan satu sama lain. Mendengarkan adalah bentuk cinta. Kita memberi ruang bagi pasangan untuk mengungkapkan ketakutan dan luka yang mungkin sulit mereka ungkapkan. Membangun batasan sehat juga menjadi bagian penting dari proses penyembuhan. Batasan bukan berarti menjauh atau memutus hubungan, tetapi menegaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar keduanya tetap aman secara emosional. Dan akhirnya, penyembuhan membutuhkan kemampuan untuk memahami tanpa merendahkan, untuk melihat akar masalah, bukan hanya reaksi luarnya. Disinilah hubungan tumbuh lebih matang, melalui proses memperbaiki, bukan melalui saling menyakiti. Disitulah nilai cinta sejati. Nilai cinta sejati tidak pernah diukur dari seberapa mulus perjalanan hubungan itu. Tetapi, dari bagaimana dua orang memilih bertahan, belajar, dan tumbuh bersama, meski berbagai tantangan datang silih berganti. Cinta bukan diuji saat semuanya terasa mudah, tetapi justru saat keadaan tidak sempurna. Ketika ego saling berbenturan, ketika luka masa lalu muncul kembali, dan ketika keduanya harus menghadapi kenyataan bahwa jatuh cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan hubungan. Cinta sejati terlihat ketika dua orang sama-sama berusaha memperbaiki diri. Bukan saling menuntut perubahan,
tetapi saling mendukung proses perubahan itu. Mereka memilih tetap tinggal bukan karena takut sepi atau bergantung secara emosional, melainkan karena benar-benar ingin membangun masa depan yang lebih baik bersama. Mereka memahami bahwa pertumbuhan membutuhkan waktu, dan bahwa hubungan yang kuat lahir dari dua individu yang sama-sama bekerja keras menjaga kualitas diri. Pada titik itu, cinta bukan lagi sekadar kata manis atau janji kosong. Cinta berubah menjadi komitmen. Komitmen untuk saling menjaga tanpa merusak diri. Komitmen untuk saling menguatkan tanpa menekan. Komitmen untuk saling memahami tanpa kehilangan batas pribadi. Disinilah cinta menemukan bentuk paling berharganya. Ketika ia menjadi kekuatan yang membantu dua jiwa bertumbuh, bukan saling melukai. Pada akhirnya, kita belajar bahwa mencintai tidak cukup hanya dengan tidak melukai. Cinta bukan sekadar menghindari kesalahan, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons ketika luka muncul. Kita harus belajar bersabar saat dilukai. Selama luka itu bukan pola yang berulang, bukan kesengajaan yang menyakitkan, dan masih ada ruang untuk diperbaiki bersama. Karena dalam hubungan yang sehat, kedua pihak sama-sama berusaha untuk memahami, memperbaiki, dan menjaga satu sama lain. Cinta yang benar bukan tentang siapa yang paling sering membuat kita tersenyum, tetapi siapa yang mau bertumbuh bersama kita, siapa yang mau menghadapi konflik dengan dewasa, siapa yang mau masuk ke luka kita, bukan untuk menambah sakit, tetapi untuk membantu menyembuhkan. Siapa yang mau belajar mencintai dengan cara yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih matang. Cinta sejati tidak hanya tinggal sebagai perasaan manis di hati. Ia hidup dalam sikap, dalam keputusan sehari-hari, dalam cara kita menghargai, mendengarkan, mengendalikan emosi, dan menjaga batasan. Cinta sejati adalah tindakan yang terus dilakukan, bukan hanya kata yang diucapkan. Kadang, seseorang tidak pergi karena sudah tidak sayang, tapi karena ia sudah terlalu sering merasa sendiri meski sedang bersama. Wanita tidak tiba-tiba menjauh, ia menjauh karena sudah terlalu lama bertahan tanpa dihargai, terlalu lama menahan luka tanpa didengar. Setiap perubahan sikap selalu memiliki alasan yang tidak terlihat. Maka sebelum seseorang benar-benar diam dan pergi, hargailah kehadirannya, dengarkan perasaannya, dan pahami hatinya. Sebab yang paling menyesakkan bukan kehilangan orang yang pergi, tetapi menyadari bahwa kita tidak menjaganya ketika masih ada di sisi. Jika kamu ingin hubungan yang sehat dan dewasa, mulailah dari dirimu. Belajar memahami, memperbaiki, dan mencintai dengan lebih bijak. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar lebih banyak orang belajar mencintai dengan cara yang lebih dewasa.